Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, kembali lagi di channel Kopdar Mobile. Mohon maaf. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebagaimana permintaan seorang rekan mengenai gambaran biaya untuk membangun atau membuat suatu radio gateway station. Demikian. Ini untuk perangkat analognya ya. Analog. Jadi tidak atau di luar PC dan internet. Nah, ini di luar keduanya nih. Jadi hanya untuk perangkat analognya saja. Oke, tanpa panjang lebar. Yang pertama otomatis kita butuhkan adalah radionya. Radionya apakah pakai HT ataupun pakai rig. Biasanya kalau HT itu pakai DJ 195 atau 196. Baik yang bekas maupun yang baru ya. Itu juga harus ditentukan. Kalau rig biasanya Alingco DR. Ini juga sama dari Alingco ya. Alingco DR135 baik MK2 udah nggak ada barunya, tinggal yang bekas, ataupun MK3. Kalau MT3 ada yang barunya karena keluaran terbaru, nggak terbaru juga sih untuk tipe ini maksudnya. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah tentunya apa itu namanya, kabel ya. Kabelnya mau pakai RG58 ataupun mau pakai RG8 ya tipenya. Kemudian yang keempat kayak kemarin ya, kok langsung keempat dari 2. Balonku tinggal 4 kayaknya tuh. 3 itu antena ya. Antenanya mau pakai apa, banyak macamnya. Kemudian yang keempat, nah baru keempat sekarang, tentunya adalah konektor. Nah, konektor untuk dari kabel ke perangkat dan kabel ke antena itu terpisah juga. Baik, tentunya ini relatif ya, hanya sebatas gambaran saja, bisa saja berbeda, tapi tidak akan jauh daripada gambaran ini. Begitu. Oh ya, yang kelima tentunya interface gateway-nya. Baik Zello maupun TeamSpeak ya membutuhkan ini. Ini untuk radio station gateway atau radio gateway station, perangkat-perangkat yang dibutuhkan dari sisi analognya. Untuk HD kita bagi 2 aja, ini bekas, ini baru ya. Ini kalau DJ95 udah nggak ada yang barunya, 196 ada yang barunya, ada juga yang secondnya. Ini dari mulai 200 ribuan juga ada sebenarnya yang DJ195. Tapi yang agak bagusan lah, kurang lebih itu sekitar 500 ribuan lah, kurang lebih ya. Sekitar 500 ribuan. Kalau barunya ini 1,3 juta. Nggak tahu kalau sekarang ya, kurang lebih lah, ini juga relatif ya. 1,3 jutaan untuk DJ196.
Ini opsi yang paling murah untuk radio. Karena apa? Karena dia pakai HT kan gitu ya. Cuma kekurangannya adalah dia powernya fix hanya di 5 watt ke bawah gitu. Di 5 watt ke bawah tentunya. Nah, jadi ketika kita membutuhkan pancaran yang lebih jauh, yang lebih kuat, yang lebih besar, tentunya ini udah nggak bisa karena dia pakai handy transceiver kan, maksimal 5 watt begitu. Maka kalau seandainya kebutuhannya memang untuk jangka panjang, ya namanya juga handy transceiver, dia dibuatnya untuk portable kan gitu ya. Kalau saran saya sih lebih baik menggunakan rig saja, radio rig, apalagi kalau untuk penggunaan jangka panjang. Ini MK2 ada yang secondnya, tapi sudah tidak ada yang barunya barangkali. Kalau MK3 masih ada yang barunya dan yang secondnya juga ada. Kalau bekasnya itu rata-rata antara kurang lebih ya antara 1,2 sampai 1,5 kurang lebih ya, ini range-nya sekitar sekian. Tergantung kondisi tentunya ya. Tergantung kondisi. Baik kalau untuk yang barunya itu kisaran kurang lebih 2,2 sampai 2,5 kalau saya lihat di pasaran. Tuh. Berikutnya adalah kabel ini lebih baik beli yang baru kalau kabel, kalau menurut saya beli baru aja. Mau RG58 untuk ngirit gitu ya, ini juga sebenarnya udah bisa saja digunakan, tapi saran saya sih lebih baik ambil RG8 karena itu juga berpengaruh kepada daya pancar, daya terima. Demikian. RG58 ini sebenarnya macam-macam ya, berarti ini hanya yang baru saja. Ini antara ya kurang lebih antara 10.000 juga ada kalau nggak salah, sampai 50.000 kurang lebih. Ini range ya, relatif saya bilang juga. 1.000 per meter ya, per meternya. Nah ini tinggal kalikan sendiri karena ini nggak ada second ya. Second ada sebenarnya banyak, cuma saran saya sih lebih baik yang baru. Kita tidak tahu itu secondnya udah berapa tahun digunakan kan gitu ya. Ya untung-untungan lah kalau second. Kalau radio masih bisa kita ngambil second lah, nggak masalah untuk mengirit biaya. Tapi kalau untuk kabel dan antena usahakan yang baru sajalah gitu. Nah ini harus ditentukan dulu, nggak bisa langsung dihitung, nanti kalikan sendiri ya. Kebutuhannya berapa meter dari posisi antena ke tempat kita menyimpan radio gitu, apa 15 meter gitu ya, apa 20 meter, apa 30 meter, apa 40 meter. Nah ini harus ditentukan dulu, sehingga nanti faktor kalinya diketahui jumlahnya berapa gitu ya. Jadi susah ini kalau saya tulis di sini karena tentunya panjangnya berapa dari antena kira-kira ke tempat menyimpan radio tersebut, baru nanti diketahui berapa jumlah. Kemudian antena banyak macamnya, dari mulai yang murah mau sampai yang mahal, tipenya macam-macam. Ada Ringo, ada Telek, ada P2R, ada Ringo Galaxy juga, itu Ringo juga banyak. Kemudian ada F22, F23, ada apa tuh namanya? Oh banyak deh macamnya. G7, G9, G11 dan lain sebagainya. Tapi kalau kita yang paling rendah ya, telek lokal gitu, pakai telek lokal juga sebenarnya udah cukup bagus, telek sini
kita ambil yang paling rendahnya aja ya. Telex lokal ini harganya saya lihat kurang lebih 180 ribuan lah ya, kurang lebih lah 200 ribuan lah baru ya. Nah ini semuanya di luar ongkos kirim ya, di luar ongkos kirim. Nah, belum dihitung ongkos kirimnya, apalagi kabel kan nanti beratnya berapa kita nggak tahu. Terus ini belum termasuk ongkos kirim, jadi hanya ininya saja. Kemudian konektor ya ada yang 25.000, yang 35.000 gitu kan ya, ambil sajalah, kita ambil yang mahalnya gitu ya. Katakanlah 35.000 kali 2, konektor 2 biji, ini sekitar 70 ribuan, 70 ribu, belum ongkos kirim. Sama ongkos kirim ya jadi nanti aja lah ongkos kirim, gak usah disebutin di sini, 70 ribu ya. Kemudian interface gateway ya rata-rata sih 400.000, 425 untuk TS3 ya. Untuk TS3 ya kita ambil ininya saja lah yang ada di online shop itu 425 misalkan ya. TeamSpeak 3 buatan lokal, karena kalau buatan luar sampai juta gitu, sampai juta. Untuk gambaran total kalau misalkan ininya kita ambil 20 meter lah ataupun 15-20 meter lah, susah juga ya. Antum hitung sendiri aja deh, mau 20.000 kali 20 meter kali 50.000 apa mau 20 meter kali 10.000 yang paling rendah kualitasnya. Kalau yang paling tinggi ya nggak nyampe 50 sih, 35 apa 40 gitu, seperti Leoni ataupun Leoni yang warna abu ataupun yang Belden yang seri 9 gitu. Begitu saudaraku, ini berdasarkan pengalaman juga yang saya gunakan gitu. Untuk minimum tapi ideal, begitu. Kalau misalkan second, kita hitung dulu lah gambarannya lah. Misalkan kabelnya kita ambil yang paling bagus lah ya, kita ambil segini 20 meter, berarti sejuta ya, sejuta. Bener nggak? Bener. Demikian kalau baru. Kalau 15 meter berarti berapa tuh? 500, 750 ya. Ya, mainan awet. Bisa jadi beli sekali puluhan tahun, belasan tahun, barangkali begitu. Terus menerus ya. Jadi jajanan awet mahal di awal aja. Kita ambil ini yang paling maksimal 1,5, katakanlah ini juga ngambil yang paling maksimal 1 juta, 2,5 ya. Kemudian ini 200.000, 270, 600, 700 lah kurang lebih ya. Ya kurang lebih sekitar 3, berapa tuh? Ini 25 tambah 7, 3,2 lah. Kurang lebih sekitar 3,2. Dengan catatan kabelnya yang paling bagus. Kemudian untuk RG8 maksudnya ya, karena relatif ada juga yang lebih bagus lagi. Ininya second ya. Radionya second pakai rig. Kemudian interface, konektor, antena telek lokal gitu, kurang lebih sekian. Kalau seandainya kita ambil yang pertengahan atau yang paling rendah, katakanlah yang 18.000 kayak Ericsson ya, kayak Ericsson 18.000 kali 20 meter. Nah ini lebih murah, 2 kali 8 16, 360 ya, cuma 360, lebih murah lagi tuh. 360 berarti 1,8 2 setengah 2,5 gitu.
Kalau baru semua berarti kita ambil tingginya ya 2,5, 4 juta, 4 juta, kok ke sana 2,5, 3,5, kemudian 3,7, 3, tambah 5 lagi deh 4,2, 4,2 ya, bener nggak? Ya, tinggal nambahin ini sejuta lagi padahal ya sekitar segini. Begitulah kira-kira gambarannya. Paling nanti biaya yang muncul lainnya adalah ongkos kirim, kemudian satu lagi power supply belum nih. Power supply itu kalau yang lokal 30 ampere sekitar 700 ribuan di sini ya, kurang lebih lah. Kalau yang trapo ya lebih mahal gitu. Kalau pakai switching yang kayak buat CCTV yang 30 ampere itu sekitar 200 ribuan gitu. Demikian. Bagusan sih emang yang trapo tapi dia berat gitu. Berarti ini tinggal tambah lagi kalau memang di sana belum ada power supply-nya. Jadi kalau untuk pakai switching 200 ribuan, 250 ribuan tinggal tambahin aja. Ini opsi tersebut. Jadi kalau kita pakai yang lokal 30 ampere yang bentuknya kotak gede itu katakanlah 700 ribu, berarti ya sekitar 5 jutaan ini gitu. Antara 3 juta sampai 5 juta ya, kurang lebih segitulah, kurang lebihnya begitu. Ini ongkos kirim yang belum terhitung. Kemudian yang kedua untuk jasa setting aja, analyzer, makanya harus ditentukan, dan itu menurut saya sih wajib ya. Jadi harus dimatchingkan dulu antara frekuensi yang digunakan. Frekuensi digunakannya di berapa? Frekuensi yang digunakan. Kemudian yang kedua kabel. Kemudian yang ketiga antena. Begitu. Itu harus di-matchingkan semuanya menggunakan analyzer. Enggak cukup pakai SWR. Enggak cukup gitu. Karena apa? Karena SWR tidak dapat membaca apa yang dibaca oleh analyzer. Gitu. Harus dianalizer dulu. Harus dianalizer. Ya kalau misalkan penjualnya udah langsung disettingkan, ya syukur gitu, udah include. Tapi kalau misalkan kita ngambilnya sepotong-sepotong, katakanlah kabelnya dari si A, kemudian antenanya dari si B, otomatis kan nggak bisa, karena harus dibarengkan. Atau kadangkala yang bundling itu kabelnya ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita kan. Demikian. Jadi kalau misalkan di kotanya ada yang membuka jasa atau minta tolong dibantu, ataupun kalau bayar juga nggak apa-apa, karena dia juga kan kita nyuruh tenaganya, ya wajar-wajar sajalah kita kasih jasa untuk setting matching antena dan kabel. Demikian saudaraku, fungsinya untuk apa? Agar performanya maksimal. Sederhananya begitu. TX-nya maksimal, RX-nya juga maksimal, daya pancarnya maksimal, kemudian juga daya terimanya maksimal. Selain itu juga untuk menambah daya tahan atau daya umur perangkat kita gitu. Jadi bisa digunakan jangka panjang.
tidak cepat rusak dan lain sebagainya. Demikian, mohon maaf ini hanya sebatas gambaran saja, ya kurang lebih lah kita sediakan budget antara 3 juta sampai 5 juta untuk bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh tahun bisa jadi. Demikian. Kalau tidak ada kerusakan yang sangat berarti, misalkan tersambar petir dan lain sebagainya, saya kira itu cukup cukup masuk akal dan cukup ekonomis untuk dijadikan sebagai alat komunikasi sebebas-bebasnya asal ada listrik tanpa harus memikirkan pulsa dan lain sebagainya. Cuma satu lagi ya, ini ada regulasinya untuk membuat link itu, dan untuk menggunakan radio juga ada regulasinya. Maka teman-teman mesti punya izin radio. Ini juga harus dipertimbangkan ya, punya izin radio ke Postel ya, izin penggunaan radio. Demikian, dan harus tergabung di salah satu organisasi resmi gitu kan, baik Rapi maupun Orari. Kalau Orari mungkin harus menunggu UNAR mengikuti ujiannya. Kalau Rapi bisa menghubungi wilayah setempat untuk pendaftarannya. Ini kurang lebih SIM-nya itulah ibarat kata SIM ya. Kalau ke Postelnya sih, ke pemerintahnya itu untuk Rapi sekitar 150.000. Kalau Rapi untuk ininya plus berapa ya? Kalau nggak salah sih dulu saya kurang lebih sekitar 500 ribuan lah. 500.000 lebih sedikit totalnya. Berarti ini 350-an ya. Kurang lebih segini sih. Nah, demikian. Setelah Anda mempunyai izin untuk menggunakan perangkat radio gitu ya, bisa sambil berjalan sih, bisa sambil berjalan. Jadi simpatisan dulu atau CA, calon anggota, katakanlah begitu. Nah, cuman kita anjurkan sebaiknya dan seharusnya memang kita mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, untuk pemerintah Postel ya, Postel Kominfo, apa tuh lupa lagi lah, belepotan ngomongnya. Ini kurang lebihnya. Nah, nanti pakai frekuensi Rapi dan mengajukan untuk link gitu. Jadi istilah lainnya ini link gitu, link ROIP istilahnya ya, link ROIP, Radio Over Internet Protocol gitu. Kalau ini sih nggak bayar lagi kalau nggak salah, asal ada rekomendasi dari Rapi. Mohon maaf bila ada kekeliruan, bila ada kesalahan ataupun kekeliruan, silahkan disampaikan di komentar. Ini hanya memenuhi permintaan rekan saja yang menginginkan gambaran mengenai berapa biaya untuk membangun suatu radio gateway yang dikoneksikan analog ke network. Mohon maaf nih, bicaranya belum ngopi kayaknya, jadi agak putus-putus gitu ini fokusnya. Tapi mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.